Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Roza SPD. Saya guru SDN 10 Sasak Ranah Pasisia. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat. Berikut ini aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Dengan fasilitator Bapak Rahmat Hidayat dan pengajar praktik Bapak Irwan B. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan adalah yang pertama membuat kesepakatan kelas, yang kedua pengimbasan budaya positif di SDN 10 Sasak Ranah Pasisia. Adapun latar belakangnya adalah kemajuan teknologi dapat berdampak negatif bagi peserta didik. Salah satunya budaya asing yang sering ditiru tanpa difilter terlebih dahulu. Karakter peserta didik semakin menurun. Menanamkan nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya positif yang diterapkan di sekolah diharapkan peserta didik akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini akan terwujud dengan adanya kerjasama yang baik antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan peserta didik. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atas kesadaran dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Dua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tolak ukurnya adalah yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masih tindakan. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas. Dukungan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Adapun kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Saya meminta masing-masing peserta didik saya membuat satu kesepakatan kelas yang akan ditempel pada kertas yang telah disediakan. Kegiatan yang kedua adalah melakukan pengimbasan budaya positif di SDN 10 Sasak Ranah Pasisia. Sarana dan prasarana di sekolah kami belum lengkap. Kami masih kekurangan satu ruangan untuk belajar dan ruangan perpustakaan kami jadikan sebagai ruangan pertemuan guru. Hal ini tidak menyurutkan semangat kami untuk mencerdaskan anak bangsa. Di ruangan inilah saya melakukan pengimbasan. Berikut ini rangkaian kegiatannya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di SD yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula salawat dan iring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan guru yang telah menyempatkan hadir untuk menyaksikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di modul titik 4 ini,
menerima ilmu yang pertama yaitu tentang pendidikan. Di mana kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani, peserta didik kita itu adalah benih-benih. Jadi ada benih jagung, ada benih padi, bahkan ada benih tomat atau wortel. Jadi kita tidak sama memperlakukan antara benih jagung dengan benih padi. Kita tidak bisa menuntut anak harus bisa ini. Misalkan anak itu harus bisa matematika, sementara dia tidak mampu. Jadi kita tidak boleh menghardik, apalagi melakukan kontak fisik terhadap anak tersebut. Kita gali dari mana potensi anak itu. Kalau seandainya peserta didik kita itu tidak mampu dengan matematika, belum tentu dia tidak mampu di kesenian. Jadi setiap anak itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Disinilah peran kita sebagai pendidik. Jadi antara benih jagung dan benih padi itu pemberian airnya berbeda Bapak Ibu. Kalau jagung sekian takaran airnya, kalau benih padi sekian takaran airnya. Jadi sebagai seorang guru kita harus mampu menggali potensi peserta didik. Nah, bagaimana kita menuntun peserta didik kita? Jadi ada di sini dua kata ya Bapak Ibu, ada kata menuntut dan menuntut. Jadi selama ini kita saja menuntut peserta didik kita. Kita hanya menuntut supaya peserta didik kita harus mampu bagian ini, harus bisa, harus melakukan ini. Sementara kita tidak memfilter diri kita, apakah yang telah kita berikan itu sudah seberapa bagi peserta didik kita. Jadi di sini kita dituntut untuk menuntun. Misalkan padi tersebut, bagaimana kita menuntunnya supaya dia tumbuh dengan baik, supaya tumbuh dengan bagus, sehingga padi tersebut bisa kita panen, bisa nantinya kita panen dengan hasil yang baik, gitu. Kemudian caranya kita harus menyebarkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam menunjukkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang guru memang adalah kunci sentral di sekolah sebagai pengembang budaya positif kepada peserta didik kita. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini tentu adanya disiplin. Disiplinnya bagaimana? Tentu disiplin yang positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu unsur utama dalam konsep budaya positif. Jadi kata disiplin ini identik dengan kepatuhan ya Bapak Ibu. Dalam penerapannya, murid kita ajarkan memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta bertanggung jawab terhadap tingkah laku. Nah, di sini ada kata-kata seperti ini dalam disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya apa? Misalkan Bapak Ibu semua ada sesuatu yang berharga, kemudian disuruh menggenggam. Kita ini semua menggenggam. Kalau seandainya ada orang yang menyuruh membuka genggaman kita itu, apakah kita mau untuk membukanya Bapak Ibu? Tentu tidak. Jadi siapa yang mengontrol genggaman kita tadi? Kita. Bagus, kita sendiri yang mengontrol. Seberapapun orang itu meminta untuk membuka genggaman tadi, pasti kita tidak mau dengan alasan tertentu. Begitu juga halnya disiplin positif. Jadi yang akan mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Jika disiplin positif ini di sekolah kita, maka akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan pelajar Pancasila yang ada 6 kategori. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi jika kita melaksanakan disiplin positif ini di sekolah kita, insya Allah nilai-nilai kebajikan ini akan muncul pada diri peserta didik kita. Satu contoh yang bisa kita tanamkan di budaya positif itu ada di melaksanakan 5S. Ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu sudah menanamkan nilai-nilai positif terhadap peserta didik kita di sekolah kita. Kemudian kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibentuk bersama. Jadi sebelum memulai pembelajaran, sebelum awal semester, kita bersama peserta didik kita membuat keyakinan kelas. Yang membuat itu peserta didik kita sendiri, sehingga dia berkomitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian manusia itu butuh rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jika kelima kebutuhan itu terpenuhi, maka insya Allah peserta didik kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi apabila salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka hal yang tidak diinginkan itu akan berkembang di sekolah kita. Kita masuk lagi 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Apa maksudnya? Posisi penghukum ini, misalkan ada nih peserta didik kita datang terlambat. Sudah dia datang terlambat, kemudian memakai sepatu berwarna coklat misalkan. Sementara aturan sekolah kita memakai sepatu berwarna hitam. Nah, di posisi penghukum ini guru akan menunjuk dengan menghadik. Dia berkata seperti ini, kamu lagi yang salah. Kenapa warna sepatunya hitam? Jadi di sini guru langsung menghukum peserta didik. Misalkan dihukum disuruh lari keliling lapangan, atau disuruh menyapu, atau disuruh menyiram bunga. Nah, jadi posisi guru di sini adalah penghukum. Yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Misalkan peserta didik kita bersalah. Nah, guru itu berkata, apa kamu tidak kasih hati terhadap ibu? Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Jadi posisi guru yang berkata demikian itu posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, di posisi teman ini jika ada masalah terhadap peserta didik kita, guru akan memanggilnya dan berbicara sebagai teman. Kemudian yang keempat ada posisi pemantau. Guru yang melaksanakan posisi pemantau ini, apabila ada peserta didik yang salah, maka dia akan mengumpulkan data. Misalkan si A ini sudah berapa kali terlambatnya, atau si A ini sudah berapa kali dia tidak memakai sepatu warna hitam. Jadi dari pemantau ini dia akan mengumpulkan data-data. Kemudian kalau posisi manajer, ini posisi yang paling dianjurkan. Dalam posisi manajer ini kita dianjurkan karena kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tiga restitusi itu kita menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi misalkan ada peserta didik kita yang salah, kita panggil, kemudian kita berbicara terhadapnya dan berkata seperti ini, memang orang itu sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Apalagi kita seorang manusia biasa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kata-kata motivasi seperti itu, jadi murid tidak merasa dia seolah-olah tersudutkan di sana. Jadi kita memulai omongan kita memulai bicara kita dengan cara membuka pikiran peserta didik kita itu. Jadi di sana tugas kita menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita bertanya kepada peserta didik kita itu, apakah tindakan seperti ini benar, nak? Pasti peserta didik kita itu menjawab tidak, Bu. Misalkan contohnya peserta didik kita itu mencontek saat ujian, ya. Setelah kita stabilkan identitas, kemudian kita bertanya, apakah tindakan mencontek itu benar? Pasti dia merasa menjawab tidak. Nah, setelah kita validasikan data yang salah, barulah kita menanyakan tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apakah kamu tahu, nak, konsekuensinya? Itulah yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh menghukum peserta didik kita itu dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak, apalagi secara kontak fisik, ya. Jadi kita harus mau mendengarkan apa yang
dirasakan oleh peserta didik kita itu. Kita tidak boleh menjadi penghukum di sini. Nah, ini segi 3 restitusi yang itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian tindakan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu namanya menanyakan keyakinan. Mungkin kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi setelah kita melakukan segi 3 restitusi itu, kita ingin bertanya lagi kepada peserta didik kita. Apakah kamu selamanya seperti ini? Kamu ingin atau tidak berubah? Nah, jadi dalam segi 3 restitusi ini mencakuplah tindakan-tindakan yang baik dalam posisi kita sebagai manajer. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kira-kira anak Ibu tahu tidak kenapa dipanggil? Tidak. Tidak. Tadi ketika ujian di kelas, Ibu melihat, anak Ibu melihat jawaban teman. Betul tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Ibu bukan mencari siapa yang benar yang salah. Manusia itu, semua manusia itu pasti memiliki kesalahan. Termasuk juga Ibu. Ibu juga pernah berbuat salah. Seperti hanya anak Ibu sekarang ini. Namun, apakah anak Ibu mau berubah? Ibu hanya mencari solusi. Apakah anak Ibu mau atau tidak berubah? Mau. Kalau boleh Ibu tahu, anak Ibu bisa mencontek? Tidak belajar. Tidak belajar. Jadi pulang sekolah anak Ibu kerjanya apa? Main game. Jadi anak Ibu tidak belajar, kemudian main game, sehingga tidak mampu menjawab soal ujian. Seperti itu, Nak? Ya, Bu. Anak Ibu tahu tidak apa keyakinan kelas kita yang telah anak belangkan? Tidak boleh mencontek. Bagus. Jadi kita sudah memiliki keyakinan kelas tidak boleh mencontek. Jadi kita harus berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas itu. Kira-kira menurut anak Ibu, keyakinan kelas itu baik atau tidak? Baik, Bu. Baik. Bagus. Jadi makanya kita sepakat membuat keyakinan kelas seperti itu karena akan berdampak baik bagi kita, anak ya. Oh, keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Mau. Kapan mulainya, Nak? Alhamdulillah. Jadi anak Ibu sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas itu hari ini ya, Nak ya. Ibu doakan semoga anak Ibu mampu untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Mungkin hanya itu dari Ibu. Sekarang anak Ibu boleh masuk ke dalam kelas lagi. Demikiannya yang dapat saya paparkan pada hari ini, Bapak Ibu. Mohon kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan Bu Dina. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini seperti ini, Bu. Jadi ini adalah salah satu bentuk budaya positif ya, Bu ya, yang akan kita terapkan ke anak kita dengan adanya kesepakatan kelas. Yang ingin saya tanyakan, apa sih bedanya kesepakatan kelas? Karena umumnya sebelum kegiatan ini pun kami udah punya kesepakatan kelas gitu. Apa bedanya kesepakatan kelas yang kami buat tahun belakangan dengan yang Ibu berikan sekarang ini? Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali atas atas pertanyaan yang telah diberikan Ibu Dina. Kesepakatan kelas yang lama itu belum ada dasar. Tapi kalau kesepakatan kelas yang baru saja saya kerahkan itu ada dasarnya. Mengapa saya berkata demikian? Saya berkata demikian karena kita menitik lagi ke segi 3 restitusi. Jadi kalau seandainya peserta didik kita itu salah, atau seandainya peserta didik kita itu melanggar suatu kesepakatan kelas, jadi kita bisa melaksanakan segi 3 restitusi ini dalam menyelesaikan tindakan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Dengan cara apa? Menstabilkan identitasnya, kemudian melakukan validasi tindakan yang salahnya, kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Kalau seandainya keyakinan kelas itu ada konsekuensi yang harus diterima, ya peserta didik kita itu harus menjalankan apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti itu, Bu Dina. Oh, baiklah, Bu. Jadi saya bisa memahami di sini kalau kesepakatan kelas yang berjalan itu hanya sebatas kesepakatan saya dengan murid saja. Setelah ini Ibu juga menghadirkan segi 3 restitusi yang mengembalikan ingatan siswa itu untuk memvalidasi tindakannya sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakatinya. Makasih, Bu.
Terima kasih Bu Dina. Masih ada Bapak Ibu? Tanggapan atau sarannya? Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita kali ini membawakan berkah dan bernilai sisi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.